Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat KBI, kita kembali berjumpa dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 25 September 2024 ditulis oleh rekan saya Pendeta AC Asian dari GKI Halimun, Jakarta dengan judul Tetap dalam Firman Kristus yang didasarkan pada Injil menurut Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 38. Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah Yohanes 8 ayat yang ke-31. Yohanes 8 ayat 31, mari berdoa sebelum membacanya. Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus supaya kami dapat mengerti yang kami baca, dan oleh itu kami mendapat tuntunan dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan Yohanes 8 ayat yang ke-31. Dengarkanlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku." Sahabat, ada sebuah desa terpencil yang penduduknya sering mengalami masalah pencernaan. Rupanya hal ini terjadi karena mereka memasak daging tidak sampai matang dan tidak mencuci tangan saat makan. Sampai suatu ketika datanglah seorang penyuluh kesehatan. Mereka diajarkan tentang kebiasaan mencuci tangan dan memasak makanan sampai matang. Namun tidak semua penduduk desa itu memegang ajaran yang diberikan si penyuluh. Akibatnya masih ada orang yang mengalami masalah pencernaan, bahkan berujung pada kematian. Sahabat, beralih dari tradisi lama ke ajaran baru adalah hal yang sulit dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Mereka begitu terikat oleh tradisi Taurat sampai kehilangan keakraban dengan Allah sendiri. Kehadiran Yesus yang memperkenalkan kuasa kasih Allah yang memerdekakan, yang membebaskan mereka dari pemahaman dosa, tidak dapat mereka terima karena adanya penolakan atas karya Kristus. Padahal dengan memegang firman Kristus, mereka akan mengalami kebenaran yang memerdekakan. Sahabat, salah satu proyek iman yang penting adalah perubahan hidup. Karena Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, kita dibentuk setiap hari untuk mengalami hidup yang mengalami damai sejahtera. Selalu ada sikap jahat yang harus dibuang setiap hari dan sikap baru yang dilakukan dengan tekun, tulus, dan bersungguh-sungguh. Mengetahui dan memperlakukan firman Kristus akan memerdekakan kita dari dosa. Percayalah, kita pasti akan berbahagia. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih padamu, Engkau telah memberitakan firman kepada kami pada hari ini. Ajar kami untuk mengerjakan firman dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi hidup yang penuh kemerdekaan dan penuh dengan kesukacitaan. Berkati saudara-saudara kami yang memberi diri mengabdikan di bidang pendidikan. Berkati para guru, Engkau tolong mereka supaya mereka boleh terus-menerus dapat mendidik anak-anak yang dititipkan kepada mereka. Mereka menjadikan anak-anak mendidik anak-anak dengan pendidikan yang memerdekakan, sehingga anak-anak boleh bertumbuh dengan baik sesuai dengan bakat, talenta, karunia masing-masing yang Tuhan telah berikan kepada para murid. Berikan kesehatan kepada para bapak dan ibu guru, berkati keluarga mereka. Cukupkan yang mereka butuhkan supaya dengan demikian mereka boleh mengajar dengan semakin tenang. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Demikian sahabat, renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.